Misi adalah hakikat dan identitas gereja. Kata kunci misi adalah keluar. Maka bermisi berarti keluar dari diri sendiri, keluar dari egoisme diri, keluar dari keinginan diri, bahkan keluar dari kenyamanan diri. Inilah saat di mana saya keluar. Pertemuan Nasional KKI awal Agustus 2022 menjadi titik awal terlaksananya misi ini. Saya dan 3 Dirdios lain, yaitu Pastor Cleo, Dirdios Jayapura, Pastor Yos, Dirdios Pangkal Pinang, dan Pastor Pius, Dirdios Amboina, datang sehari lebih awal. Karenanya lah kami berempat bisa jalan-jalan seharian di Bali. Dalam rekreasi dadaan itu, saya menyampaikan keinginan saya untuk sekedar mencicipi pengalaman membantu pelayanan di keuskupan mereka. Gayung bersambut ketika Dirdios mendukung dan terbuka dengan kedatangan saya. Akhirnya, pilihan jatuh ke keuskupan Amboina. Saya melanjutkan komunikasi intens dengan Pastor Pius, hingga akhirnya beliau meminta saya membantu di paroki Ohidertutu, Pulau G Kecil. Perjalanan saya mulai dari Bandara Ahmad Yani Semarang. Saya diantar ke bandara oleh bapak, ibu, dan 2 ponakan saya. Dengan konsep backpacker misi, saya menempuh perjalanan tidak dengan koper ala direktur, melainkan dengan tas ransel semi carrier ala pendaki gunung dengan tas pinggang kecil. Tujuan pertama saya adalah Makassar. Penerbangan ke Makassar membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Sampai di Makassar, saya dijemput Bapak Simon, seorang karyawan keuskupan yang diminta Romo Junarto, Dirdios Makassar, untuk menjemput saya. Saya diantar ke paroki Santo Yosef Gotong-Gotong, makan malam bersama Pastor Kosmas, diajak melihat gereja Santo Yosef yang keren, dan lalu tidur. Keesokan paginya saya diantar Romo Junarto ke bandara untuk melanjutkan perjalanan ke Ambon. Ini pertama kalinya saya ke Makassar, dan kali ini saya tidak bisa banyak mengeksplor Makassar sebab saya hanya transit 1 malam di kota ini. Pengalaman backpacker lebih terasa sungguh bagi saya. Memang ribet dan berat, namun saya sangat menikmati perjalanan backpacker ini. Mungkin karena perjalanan seperti inilah yang sangat saya rindukan sejak dulu. Ada kalanya kita perlu sesekali meribetkan diri untuk bisa lebih menikmati dan merasakan indahnya sebuah perjalanan.
Saya mendarat di Ambon pukul 11.15 waktu Indonesia Timur. Saya dijemput oleh Mas Nyong dan tanpa malu-malu saya langsung meminta Mas Nyong mengantar saya ke tempat-tempat di Pulau Ambon yang sudah saya lihat di YouTube. Saya langsung ngedrone di Monumen Ambon City of Music serta melewati Jembatan Merah Putih, jembatan terpanjang kelima di Indonesia. Oke, kami lagi eksplor kota Ambon dengan saudara kita. Kakak Nyong juga mengantar saya keliling-keliling kota Ambon. Bagus sekali, lautnya indah sekali. Selanjutnya saya ke pantai pintu kota di ujung Pulau Ambon. Secara filosofis inilah pintu gerbang Ambon. Secara filosofis juga menjadi tempat bagi saya Kula Nuwun di Keuskupan Amboina. Paroki Oidertutu tempat saya membantu pelayanan Natal termasuk dalam Keuskupan Amboina. Selanjutnya saya menuju ke Gua Maria Airlow, berdoa meminta perlindungan Bunda Maria. Di Gua Maria itu ada juga sebuah kapel yang dibangun di atas bukit. Kapelnya sendiri sangat bagus, ditambah view-nya pemandangan, membuat saya sangat betah berlama-lama di tempat itu. Setelahnya saya menuju ke Wisma Keuskupan tempat saya bermalam sebelum besok terbang ke Pulau G kecil. Saya menyempatkan diri jalan-jalan sore menikmati suasana sore di kota Ambon. Esok paginya setelah brevir pagi dan misa pagi bersama Bapak Uskup dan Kuria Keuskupan Amboina, secara resmi saya Kula Nuwun sekaligus minta doa restu agar pelayanan saya di salah satu paroki di Keuskupan Amboina berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum terbang ke Pulau G kecil, saya menyempatkan diri untuk singgah di Monumen Santo Franciscus Xaverius. Baik teman-teman, salam misioner ya, salam misioner semuanya. Saya saat ini berada di Kampung Hatiwe, tempat di mana dulu sekitar tahun 1546, tepatnya tanggal 14 Februari, Santo Franciscus Xaverius itu datang di tempat ini. Beliau datang dari Malaka, lalu tiba di Maluku dan sampai di tempat ini. Ya, di tempat inilah Santo Franciscus Xaverius menginjakkan kakinya. Dan oleh karena itu umat di sini mendirikan monumen Santo Franciscus Xaverius. Ya, monumennya ada di depan sini. Terima kasih, semoga menguatkan semangat misioner kita orang Indonesia. Pemandangan indah jajaran pulau-pulau kecil yang nampak dari jendela pesawat sungguh menjadi ucapan selamat datang yang luar biasa dari Kepulauan G. Saya tak henti-hentinya takjub seperti seorang anak kecil yang dapat mainan baru. Saya terus menempel di jendela pesawat menikmati indahnya pulau-pulau kecil nan indah sambil berharap bisa ciblon di perairan pulau-pulau itu. Dan ketika saya turun dari pesawat yang baru saja mendarat di Bandara Karel Satsuitubun Langgur, saya merasa inilah yang disebut dreams come true, mimpi yang menjadi kenyataan. Saya nyaris jarang berfoto di suatu bandara, namun saya menyempatkan berfoto di Bandara Langgur ini. Bahkan saya sampai menawarkan simbiosis foto dengan seorang ibu dari Papua.
Saya minta dia motokan saya, setelahnya saya gantian memfotokan ibu itu. Tinggal di sebuah rumah sederhana di sudut pulau kecil adalah impianku. Dan impian itu menjadi kenyataan meski aku hanya tinggal selama 10 hari di tempat ini. Jangan-jangan misi ini hanyalah untuk memenuhi impian pribadiku. Apakah kata misi hanyalah pembenaran dari keinginanku mewujudkan impianku? Atau hanyalah bungkus dari keinginan melarikan diri dari beratnya hidupku di tahun ini? Itulah sebabnya, meski harus kuakui bahwa misi ini bercampur keinginan untuk memenuhi impian pribadiku, aku akan sungguh melayani umat di paroki ini sepenuh hati dan semaksimal mungkin, supaya akhirnya misi Allah lebih dominan dari misi pribadiku. Pemurnian motivasi harus selalu dilakukan dalam bermisi, hingga menemukan motivasi utama bermisi, yaitu mewartakan kerajaan Allah.